Pendidikan adalah proses yang dinamis. Perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan murid. Sekolah atau kelas merupakan lini terkecil dalam dunia pendidikan, tetapi pengaruhnya sangat besar dalam keberhasilan pendidikan secara nasional. Sekolah diselenggarakan secara beragam sesuai dengan ciri dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Rizka Yuni Prihatin SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan judul Pendidikan Berpihak pada Murid Jika Dilihat dari Asas Trikon. Mari kita saksikan bersama. Ki Hajar Dewantara menyampaikan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan yang berpihak pada murid yaitu 1. Memberikan kemerdekaan dalam belajar, 2. Berpikir kreatif dan inovatif, 3. Sesuaikan pembelajaran yang diberikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi walaupun begitu, masih banyak di sekolah-sekolah yang masih menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode itu sudah tidak relevan lagi. Teacher center membuat murid tidak memiliki kemerdekaan untuk berkembang. Kemudian, apa yang perlu dilakukan oleh guru? Sebagai seorang guru, harus bisa berpihak pada murid. Guru juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus bisa memahami karakter murid. Guru harus memahami tujuan pengajaran. Tujuannya yaitu agar anak memiliki pengetahuan dan juga budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menyelaraskan pemikiran pendidikan berpihak pada murid dengan menggunakan asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Filosofi Ki Hajar Dewantara asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Matahari adalah analogi dari nilai kemanusiaan, maka pendidikan diterima murid harusnya memanusiakan manusia dalam memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan juga harus menghargai perbedaan dan memerdekakan murid, karena setiap murid berotasi dan berevolusi sesuai orbitnya. Tugas guru adalah bisa menghargai keunikan rotasi dan evolusi setiap muridnya dalam pembelajaran. Ibaratnya seperti petani yang menanam padi, tidak akan bisa merubah kodrat tanaman padi. Padi tetaplah padi. Yang bisa dilakukan petani hanya mengoptimalkan lingkungan tempat hidup padi agar tanaman padi menghasilkan padi yang melimpah. Asas yang pertama yaitu kontinu. Kontinu adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang ketiga, gimana pendapat kamu tentang teman kamu? Siapa yang mau jawab? Iya, Mas Lama, gimana? Mas Faiz bagus banget. Ceritanya ya? Ya. Kamu kalau di rumah belajar mana? Asas yang kedua yaitu konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Walaupun demikian, kita sebagai guru harus dapat menuntun murid untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Asas yang ketiga yaitu konsentris.
Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Untuk mewujudkan pendidikan berpusat pada murid bukan perkara yang mudah. Tantangan yang sering dihadapi yaitu masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan di sekolah. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusinya agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya yaitu menggunakan model atau metode pembelajaran yang variatif, agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Guru mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar, atau workshop untuk meningkatkan kapasitas diri. Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Demikian tadi pemaparan tentang tugas demonstrasi kontekstual. Mari kita menjadi guru yang dapat menjadikan murid hebat di masa kini dan masa depan. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru hebat. Kupat Banyune Santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.